Ya, ini berangkat dari Hotel Arodo. Iya. Kita City Tour Madinah. Bismillah. Bisnya nggak Mazaya lagi nih. Oh, Bangla. Lo duluan. Lo curi start. Nomor 3 udah. Di depan kan? Tiga sini udah, tiga sini. Ini aja. Oh, 4 ya. Iya. Walah, udah ada yang curi start. Iya. Ini bisnya udah nggak Mazaya lagi. Bisnya Arab. Colokan listriknya di sini ya. Ini tempat minumnya. Ini tempat makannya. Ini bisa laptop kuat gak ya? Kuat lah kalau laptop kecil. Ini hotel yang sananya lebih mewah ini sih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Mohon maaf sebelumnya, bukannya kita niat tidak menunggu teman-teman yang lainnya. Jadi kondisi mau di Mekah, mau di Madinah, itu kita kalau belum di depan hotel, apalagi hotel kita posisinya di dekat haram, itu penjagaannya ketat. Kalau mereka berhenti terlalu lama akan kena denda. Dendanya itu kurang lebih sekitar 10.000 riyal. Jadi setiap ya mungkin yang pengalaman di sini Bapak Ibu yang udah pernah berapa kali umroh, insya Allah sih udah mengerti ya. Jadi setiap mau acara, mau kayak kemarin ziarah di Mekah atau mau kemana seperti sekarang ziarah di Madinah, itu nggak bisa kita menunggu sampai yang jam, kalau kita on time jam 7 Pak, busnya pun juga nggak mungkin terlambat. Karena mereka tahu kalau umpamanya ya paling mereka terlambat 5 menit, 10 menit itu wajar karena mungkin kredit mungkin seperti itu. Jadi kalau umpamanya Mungkin dulu di sini seperti ini minta maaf. Jadi nanti kalau yang tadi tertinggal ini 4 orang ini bukannya kita sengaja meninggal, tapi karena memang kondisi untuk busnya itu nggak boleh kita terlalu lama di depan hotel. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon nanti untuk besok pun pada saat kita check out, kita besok check out itu rencananya jam 11 ya, 11 malam. Madinatul Munawwarah ini. Terlebih dahulu kita lihat di samping sebelah kanan kita. Coba dilihat dulu ya, diperhatikan. Di samping sebelah kanan kita, sebentar lagi. Nah, di samping sebelah kanan kita ini namanya Maqbaratul Baqi, perkuburan Baqi, ya. Di perkuburan Baqi ini semua istri-istri Rasul dimakamkan di sini. Illa Khadijah, kecuali daripada Siti Khadijah dan sahabat-sahabat Nabi lain termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dimakamkan di sini. Oleh karena itu mari kita bersalam ke Maqbaratul Baqi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum daru qaumin mu'minin wa atakum ma tu'adun ghadan mu'ajjalin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Allahumma ighfir li ahli al-baqi. Surah Al-Fatihah. Bismillah.
Allah. Yang kedua di samping sebelah kiri kita, nah ini ada sebuah masjid di Bapak ya. Masjid ini orang-orang Indonesia menyebutnya dengan Masjid Dua Alam katanya. Coba yang berwarna hijau ini ya. Hijau atau biru? Hijau ya. Rupanya itu warna putih apa namanya? Temboknya dan lain sebagainya. Sampai sebelah kanan kita ya. Nah, ini merupakan masjid, ada yang tahu? Masjid Bilal bin Rabah. Ada yang tahu Bilal bin Rabah itu siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu pada suatu ketika ibu bapak, ketika peninggalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Bilal bin Rabah ini Bilal bin Rabah ibu bapak Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai daripada Rasulullah SAW mencintai daripada Bilal bin Rabah. Nah, ketika peninggalan daripada Rasulullah SAW, ketika Bilal bin Rabah pada waktu itu datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ngapain datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq? Diketok itu Abu Bakar As-Siddiq. Tok tok tok, assalamualaikum. Assalamualaikum ya Khalifah katanya. Nah, dijawab oleh Khalifah pada waktu itu peninggalan daripada Rasulullah, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan Khalifah pertama. Dibukakan pintu, dipersilakan duduk. Waalaikumsalam ya Bilal bin Rabah. Ada apa gerangan? Ya Khalifah, sesungguhnya aku datang ke rumahmu ini untuk meminta izin kepadamu ya Khalifah. Izin apa katanya? Izin untuk tidak mengumandangkan azan lagi di Masjid Nabawi. Dan pada waktu itu terkejutlah Abu Bakar As-Siddiq. Kok bisa gitu? Kok bisa kamu minta izin untuk tidak azan lagi? Tidak boleh, tetap berazan kamu. Ya Khalifah, ya Khalifah, ya Khalifah, izinkan aku untuk tidak berazan lagi di Masjid Nabawi. Tidak bisa Bilal bin Rabah. Mana mungkin aku akan menurunkan derajat orang yang sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ya Bilal bin Rabah tetap berazan. Jangan ada berazan. Menangislah Bilal bin Rabah, air matanya keluar dari matanya membasahi pipi daripada Bilal bin Rabah sambil ya Khalifah, ya Khalifah, ya Khalifah. Aku mohon kepadamu ya Khalifah, izinkan aku untuk tidak berazan lagi di Masjid Nabawi. Ya Bilal bin Rabah, tidak mungkin, tidak bisa ya Bilal. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Berikan aku satu alasan ya Bilal bin Rabah agar aku tidak mengizinkan, agar aku memperbolehkanmu tidak azan di Masjid Nabawi. Dijawablah oleh Bilal bin Rabah, ya Khalifah, sesungguhnya ketika aku akan berazan di Masjid Nabawi, dan ketika itu pula aku akan naik di atas mimbar tempat orang azan, dan ketika itu pula aku terdengar, terkenal dan terngiang di kepalaku dan diingatkanku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika aku berada di atas mimbar tersebut seolah-olah Rasulullah melihatku ya Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika aku mengumandangkan azan seolah-olah Rasulullah menjawab daripada azanku. Dan ketika sampai daripada lafaz asyhadu anna Muhammad, maka tidak terdengar dan tidak bisa keluar suaraku untuk mengumandangkan azan lagi, karena kecintaanku kepada Rasulullah SAW dan ingatanku kepada Rasulullah SAW tidak bisa keluar dari suaranya. Baru bilang asyhadu anna Muhammad, nah, dan bisa keluar suaranya pelan-pelan. Akhirnya pada waktu itu, oh kalau begitu wahai Bilal bin Rabah, oke silahkan, kalau kamu tidak mau berazan lagi. Nah, jadi pada waktu itu berangkatlah Bilal bin Rabah meninggalkan daripada kota Madinatul Munawwarah. Meninggalkan kota Madinatul Munawwarah, dan pada waktu itu Bilal bin Rabah berangkat ke sebuah tempat ya, Habasyah atau mana pada waktu itu dulu. Dan akhirnya meninggalkan kota Madinah bersama keluarganya
dibawa keluarga semuanya meninggalkan daripada kota Madinah. Dan disampainya di tempat tersebut ibu-ibu bapak pada suatu hari dan pada suatu malam. Dan pada suatu malam mimpilah Bilal bin Rabah. Pada waktu itu mimpi ketemu dengan Rasulullah. Apa di dalam mimpinya? Ma hadzal jabal limaza lam tazurni ya Bilal, katanya Rasulullah SAW di dalam mimpinya. Wahai Bilal bin Rabah, kenapa hatimu sangat keras sekali? Kenapa kamu tidak mau mau untuk mengunjungiku lagi, katanya. Kenapa kau tak mau mengunjungiku lagi? Kenapa engkau meninggalkanku di kota Madinah? Akhirnya pada waktu itu ibu bapak dan Allah dan Rasulullah, terbangunlah Bilal bin Rabah. Terbangunlah Bilal bin Rabah pada waktu itu dan terkejut dia. Terkejut bahwasanya dia bertemu di dalam mimpinya bersama Rasulullah SAW, dan langsung Rasulullah SAW mengatakan hal tersebut. Kenapa hatimu sangat keras sekali ya Bilal? Kenapa kau tidak mau menziarahiku lagi, katanya. Terbangun dan menangis Bilal bin Rabah pada waktu itu. Menangis terus di tempat tidurnya, menangis sehingga datang istrinya ibu bapak Rasulullah. Datang istri, wah ada apa gerangan wahai kakanda, katanya, suamiku, katanya. Sesungguhnya aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpiku dan dia mengatakan kenapa hatiku sangat keras sekali dan kenapa aku tidak mau menziarahi daripada Rasulullah. Nangis sentak gitu ya. Akhirnya pada pagi itu juga Bilal bin Rabah berangkat dari tempatnya tersebut dan kembali lagi menuju ke kota Madinah dengan keadaan menangis sepanjang jalannya. Sampai di perbatasan kota Madinah tetap dia menangis ibu bapak teman Allah dan Rasulullah SAW. Menangis dan terus menangis sehingga datanglah dia menemui dia daripada makam Rasulullah SAW dengan berlinangan air mata. Baik. Baik ibu-ibu, Masjid Quba. Masjid Quba ini ibu-ibu bapak teman Allah teman Rasulullah SAW dukung ini. Masjid Quba ini merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah. Dan Masjid Quba ini ibu bapak ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah dari kota Mekah dan menuju ke Yashrib, nama daripada kota Madinah dulu ya, sebelum dirubah dengan namanya oleh Rasulullah. Dan pada waktu itu ibu, maka Rasulullah SAW terdiam di sini dan membangun sebuah masjid yang bernama Masjid Quba. Jadi masjid yang pertama dibangun Rasulullah SAW ketika sampai di kota Madinatul Munawwarah itu bukan Masjid Nabawi, tetapi masjid yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah SAW yaitu Masjid Quba. Di dalam sebuah hadis mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Man tatahhara, katanya barang siapa yang bersuci min baitihi, daripada rumahnya, tsumma ata ilal Quba, kemudian datang ke Masjid Quba ini, fasalla rakaatain, dan dia salat 2 rakaat di dalam masjid ini, falahu ka'ajri Quba, maka baginya itu sama pahalanya seperti mengerjakan umrah. Begitu. Umrah yang bagaimana? Taman yang sempurna ibu bapak. Jadi di Masjid Quba ini merupakan masjid yang luar biasa, yang apabila kita sholat 2 rakaat di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kita ganjaran pahala sama seperti kita melaksanakan ibadah umrah dengan secara sempurna. Ibu bapak Allah ya. Jadi alhamdulillah pada pagi hari ini Ustaz Nizam menginstruksikan kepada saya dahulukan Masjid Quba dulu ya, supaya kita ambil daripada ganjaran pahala yang ada di Masjid Quba ini. Nah, oleh karena itu ibu-ibu bapak teman Rasulullah SAW, ini merupakan keistimewaan kepada kita semua yang diberikan kepada kita semua yang berada di bus ini, dan alhamdulillah kita bisa mengunjungi daripada Masjid Quba ini. Jadi silakan ibu-ibu bapak teman Rasulullah SAW atau wala qudam suwaya wa basan ma fi wa ini.
Oleh karena itu kita akan turun bersama-sama. Yang belum berwudu atau yang batal wudunya nanti bisa bersama saya ya, atau sama Pak Nizam. Menit. Sudah dulu. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik rahmat Allah. Alhamdulillah kita sekarang ziarah yang pertama ke Masjid Kuba. Mudah-mudahan kita bisa sholat sunnah 2 rakaat di masjid ini. Seperti yang disampaikan satu bulan tadi, keutamaannya sholat sunnah di masjid Kuba ini. Untuk waktunya, mohon maaf banyak bapak, kita mengejar waktu supaya kita juga nggak buat yang nanti yang sudah selesai, yang mau berdoa di dalam jadi sholat tahiyat doa sunnah, tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, habis itu sholat sunnah di masjid ya. Jadi setelah itu langsung boleh kembali ke bus ya. Insya Allah sih waktu sekarang jam setengah 8 lewat 2 menit ya, jam 8 kurang. Bapak ke sebelah kanan ya. Bunda. Masya Allah. Masya Allah, ini Masjid Kuba. Masya Allah, mari kita sholat tahiyatul masjid dan sholat duha, sholat tobat ataupun sholat sunnah yang lainnya. Masya Allah. Mari kita duduk dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat Masjid Kuba. Oke. Masya Allah, inilah arsitektur dalam interior Masjid Kuba. Semua orang sholat sunnah di sini untuk mendapatkan pahala. Masya Allah. Alhamdulillah, yuk kita kembali ke bis, selanjutkan ziarah ke yang lainnya, ke tempat yang lainnya di Madinah bersama rombongan. Tidak ada yang jual juga. Nah ini untuk bapak-bapak setelah sholat taraweh dimohon kalau umpamanya mau ke toilet
toilet ya silakan ke kamarnya, kalau bisa secepatnya kembali ke lobi. Sekitar jam 11 kita akan ke Raudah. Selesai sholat tarawih itu jam setengah 11, langsung kembali ke hotel. Dari hotel nanti kalau yang mau ke toilet silakan ke toilet, ke kamarnya silakan, terus langsung kembali lagi di lobi ya. Sekali lagi paling lambat jam 11 khusus untuk bapak-bapak ya, sudah di lobi. Karena saya barusan dapat kabar dari grup sebelah juga, termasuk ada adik saya di situ, sangat crowded sekali masuk ke Raudah. Sampai tadi ini pun dia udah ngantri dari jam berapa, ujung-ujungnya akhirnya ditutup, pulanglah ke hotel. Jadi tolong jangan sampai terlambat, kita usaha maksimal yang terbaik. Informasi ini soalnya penting, kalau umpamanya kita terlambat, kita anggap soalnya nanti masih bisa. Belum tentu Pak, sekarang kondisi Madinah luar biasa. Hotel yang ada cuma sedikit, jamaahnya semua ada di lingkaran ring 1 hotelnya. Paling jauh itu ring 2, biasanya ada yang sampai ring 3, jarak-jarak 300 meter. Ini enggak, semua rata-rata di jarak halaman masjid semua. Jadi antrian ke Raudah itu luar biasa. Nah sekarang ke Raudah itu sudah nggak pakai tasrih, itu yang membuat sekarang ini jadi crowded. Kalau kemarin-kemarin pakai tasrih, jadi yang nggak punya izin tasrih nggak bisa masuk, jadi nggak ngantrinya nggak parah. Kalau sekarang ngantrinya, kemarin itu ada yang ngantri dari mulai yang grup gitu ya, Ustaz ya, semalam ya, dari ada Mutawif grup kita sebelumnya itu ngantri yang untuk laki. Makanya saya yang untuk laki ini nggak mau ambil siang, mereka ngantri habis duhur, panasnya Masya Allah. Sampai di situ udah di depan gerbangnya mau masuk ke Raudah ditutup karena waktu sholat asar. Lidah kita udah kering, bibir kita udah kering, kita dalam puasa, insya Allah sih pahalanya dapat, cuman kita tidak bisa masuk ke Raudah, akhirnya ngantri lagi malamnya. Makanya saya tidak sarankan untuk saya koordinasi dengan Ustadz Lukman dan juga dapat informasi dari beberapa teman yang sudah melaksanakan ke Raudah. Mereka menyarankan untuk yang laki-laki khususnya itu selesai terawih niatin, insya Allah dikasih mudah, dikasih gampang. Banyak kok kemarin yang mereka itu udah nunggu pulang lagi nggak dapet, nunggu lagi sampainya ujung-ujungnya dapat juga, alhamdulillah. Yang penting niatnya. Tapi insya Allah walaupun yang kemarin banyak saudara-saudara kita yang nggak dapat ke Raudah, tapi niatnya sudah nyampe ke sana. Orang itu kalau sudah niat, insya Allah walaupun nggak kesampaian, tapi insya Allah Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan pahalanya yang setimpal sama dengan apa yang akan dilakukan. Jadi saya minta tolong sekali lagi untuk ibu-ibu ya, yang bapak-bapak udah jelas tadi, yang ibu-ibu sekali lagi setengah 2 malam sudah ada di lobi dan usahakan untuk sudah sahur, bawa air aja. Jadi kalau haus sebelum, takutnya dapatnya mepet-mepet mau azan. Ya Ustaz, kemarin ada yang sampai jam 4 ya. Ada teman tuh ada yang sampai ngantri dari jam 1, dapatnya jam 4 subuh. Ibu-ibu ini bawa roti juga Pak. Makanya kenapa? Tuh, ada yang jam 2 sampai jam 7 baru bisa masuk Raudah.